Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi pendidikan anti korupsi. Sebelum itu, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Tiara Wanda Andri Maulana dengan NIM 2003 0960 044, Lailatul Hikmah dengan NIM 2003 0960 058, lalu ada Ila Uswatun Hasanah dengan NIM 2003 096069. Dari materi pendidikan anti korupsi terdiri dari beberapa submateri yang akan kami presentasikan. Submateri tersebut meliputi 1. Pengertian pendidikan anti korupsi itu sendiri. Lalu, isi dari Gun Theory Checkpoints. Lalu, ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidikan anti korupsi. Yang keempat, hadis yang menerangkan tentang pendidikan anti korupsi. Dan yang terakhir atau yang kelima, yakni cara menerapkan sistem pengajaran pendidikan anti korupsi dalam kalangan mahasiswa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan anti korupsi. Menurut KKBI pendidikan, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan pendidik. Secara umum, pendidikan anti korupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mampu mencegah dan menghilangkan peluang perkembangan korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengaruh pada perilaku koruptif. Cara berpikir dan nilai-nilai baru mengenai pendidikan anti korupsi harus disosialisasikan dan ditanamkan pada peserta didik karena melihat korupsi sudah membudaya di kalangan masyarakat dan dikhawatirkan korupsi dianggap sebagai hal biasa yang terjadi. Dalam penerapan pendidikan anti korupsi ada beberapa nilai-nilai yang mendukung terlaksananya pendidikan anti korupsi yang diterapkan melalui kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Pendidikan anti korupsi melibatkan 3 dominan penting, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif merupakan sebuah kemampuan untuk mengikat dan memproduksi informasi yang telah dipelajari. Domain selanjutnya yakni aspek afektif, menekan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Domain yang terakhir yaitu aspek psikomotorik, menekan pada tujuan melatih kecekapakatan dan keterampilan. Cara berpikir dan nilai-nilai baru mengenai pendidikan anti korupsi disosialisasikan dan ditanamkan pada peserta didik karena melihat korupsi sudah membudaya di kalangan masyarakat dan dikhawatirkan korupsi dianggap sebagai hal biasa yang terjadi. Dalam penerapan pendidikan anti korupsi ada beberapa nilai-nilai yang mendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang harus diterapkan meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dan submateri yang selanjutnya adalah isi dari Gun Theory Jack Boland. Teori John merupakan penyempurnaan dari teori Triangle Fraud yang mengungkapkan mengapa seorang koruptor melakukan tin fraud yang meliputi unsur grant atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, net kebutuhan, exposes atau hukuman yang rendah. 1. Grant terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. 2.
opportunity atau kesempatan terkait dengan sistem yang memberikan peluang terjadi korupsi yang berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. 3. Need atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak perlu cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu serat kebutuhan yang tak pernah usai. 4. Expose sebagai hal yang berkaitan dengan hukum pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jeda pelaku maupun orang lain. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidikan anti korupsi, salah satunya yakni Quran Surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Pembahasan dari ayat Al-Quran tersebut atau Quran Surat Ali Imran ayat 161, yakni Surat Ali Imran merupakan surat Madaniyah atau surat yang turun di Madinah. Ayat ini turun sebagai respon atas tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dijelaskan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan sehelai permadani merah yang hilang sebelum dibagikan. Permadani ini merupakan bagian dari ghanimah. Ghanimah itu sendiri yakni harta rampasan perang yang didapatkan ketika perang Badar. Beberapa orang lalu menuduh Rasulullah yang telah mengambil permadani tersebut. Kemudian turunlah ayat ini sebagai bantahan atas tuduhan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berkali-kali mengutus mereka yang kembali dengan membawa wulul berupa kepala rusa yang terbuat dari emas. Kemudian ayat ini turun sebagai larangan untuk mengambil harta rampasan sebelum dibagikan oleh amir atau pemimpin. Sebagian ulama berpendapat pula yang dimaksud berkhianat dalam hal ini adalah berkhianat dalam harta rampasan perang. Beliau juga menjelaskan bahwa kata ghulul mempunyai makna berkhianat dalam harta rampasan atau mencuri harta rampasan perang. Dari tafsiran di atas, bahwasanya korupsi bisa tergolong sebagai tindakan pengkhianatan dan tindakan pencurian, sebagaimana yang telah digambarkan kejadian pada zaman Nabi Muhammad pada saat perang Badar. Kata ghulul memiliki persamaan makna, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, serta penggelapan. Ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun.
yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Pembahasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 meliputi sebagai berikut. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang diturunkan di Madinah atau sering disebut dengan surat Al-Madaniyah. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat dan merupakan surat yang ke-87 dari 114 ayat. Ayat ini turun bertengkar dalam soal tanah. Menurut Umru'un Qais bersumpah di depan hakim demi mendapatkan tanah tersebut. Sedangkan dalam sumber lain, Ali bin Abi Tholhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang yang memiliki tanggungan harta kekayaan, tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal itu. Lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa atau hakim. Sementara itu, ia sendiri mengetahui harta itu bukan menjadi haknya, dan mengetahui hal ini, ia mengetahui bahwa dia itu berdosa memakan barang haram. Dalam ayat ini, suap digambarkan sebagai perbuatan penurunan timba dalam sumur untuk memperoleh air. Ayat di atas jika dikaitkan dengan korupsi, semua makna yang begitu tegas melarang memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Kata daw atau dawi memiliki makna yang sama pula dengan korupsi, yakni memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan, dan penyuapan. Hadis yang menerangkan tentang pendidikan anti korupsi. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Munafik adalah suatu sifat yang paling populer yang telah disebut oleh Rasulullah SAW dengan 3 tanda. Terdapat dalam Al-Musnad bahwa Imam Ahmad menyebut 4 hadis yang menyatakan hal yang persis. Demikian dalam Sunan Sitah juga meriwayatkan dari sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah, yang berbunyi, An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqina salasun, idza haddasa kadaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik itu 3, yaitu apabila berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Korupsi merupakan sebuah tindakan munafik karena mereka sudah diberikan suatu kepercayaan atau amanah seseorang tersebut telah berkhianat. Seorang koruptor akan berusaha sedemikian rupa agar tindakannya tidak diketahui oleh aparat hukum, sehingga dalam ucapannya pun terkandung unsur kedustaan. Dan seperti contoh para pejabat negara yang selalu menjanjikan sebuah kemakmuran dan kejayaan demi terpilihnya orang tersebut menjadi pejabat negara, hasilnya pun tidak sesuai dengan realita. Janji hanyalah janji, namun tidak ditepati. Cara menerapkan sistem pengajaran pendidikan anti korupsi dalam kalangan mahasiswa. In class discussion. Tujuan untuk menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berpikir. Kegiatan penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait. Model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Case study. Tujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisis atas dasar konsep-konsep yang terkait. Kegiatan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi,
korupsi, kasus gerakan pemberantas korupsi di negara lain, dan sebagainya. Skenario perbaikan sistem, tujuan memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata. Kegiatan, dosen memberikan satu bank diskusi untuk mendiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Kuliah umum, tujuan untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa. Kegiatan menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita dalam memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya. Kesimpulannya yaitu Rasulullah SAW telah mengajarkan syariah Islam dengan berbagai metode terbaik yang mengantarkan umatnya kepada pemahaman yang sempurna, termasuk pesan-pesan pendidikan anti korupsi yang menghujam di hati dan menjadikan umatnya insan yang terdidik dengan ilmu dan bersegera untuk mengamalkannya. Beberapa metode pendidikan anti korupsi yang terkandung dalam hadis Nabawi diantaranya metode keteladanan Al-Qudwah, metode bimbingan dan nasihat Al-Taujih wa Al-Mau'izah, metode motivasi dan ancaman Al-Targhib wa Al-Tarhib, metode dialog dan tanya jawab, dan metode perumpamaan, tamsil atau metafora. Demikian dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.